Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Sukaisi dengan NIM 2300255 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sosial dalam masyarakat multikultural sebagai tugas individu saya. Yang pertama itu ada pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang saling berinteraksi dan memiliki banyak struktur kebudayaan. Menurut para ahli, yang pertama itu ada menurut Nasikun. Nasikun dalam Sistem Sosial Indonesia 2004 menerangkan bahwa masyarakat multikultural bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural mempunyai subkebudayaan yang bersifat Yang kedua yaitu menurut Parek. Biku Parek dalam Dilemmas of a Multicultural Theory of Citizenship tahun 1997 menjelaskan pengertian masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak agama, bahasa, dan budaya yang mencangkup beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang saling berinteraksi. Masyarakat multikultural memiliki tradisi untuk memahami, menghormati, dan menghargai budaya orang lain. Selanjutnya, karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama, keberagaman. Keberagaman dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dengan satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Yang kedua, segmentasi kelompok. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang ketiga, struktur sosial yang terbagi. Memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang keempat, kurang konsensus. Kurangnya pembagian konsensus atau kesepakatan bersama. Yang kelima, konflik sosial. Perbedaan-perbedaan di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bisa sangat beragam, mulai dari konflik antar individu sampai konflik antar kelompok. Yang keenam, adanya dominasi politik. Dominasi politik dalam kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasa dominasi dari satu kelompok kepada kelompok yang lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Yang ketujuh, integrasi sosial. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Jika masyarakat multikultural bisa terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial sangat mungkin terjadi. Tetapi, integrasi sosial di masyarakat timbul bukan karena kesadaran, melainkan paksaan dari luar atau luaran kelompok. Unsur-unsur masyarakat multikultural. Yang pertama, solidaritas persaudaraan. Solidaritas persaudaraan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat multikultural karena dilandasi rasa saling memahami dan menahan diri bila terjadi persoalan. Solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut setia kawan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Yang kedua, kesetaraan gender. Masyarakat multikultural dapat terwujud dan mampu mengelola keberagaman sebagai potensi kesejahteraan bersama. Bila masing-masing di antara kelompok bersedia menghormati dan menghargai orang lain, berusaha mendorong terbangunnya tradisi hidup sekarang, termasuk setara berbagai kehidupan berdasarkan jenis kelamin, fisik, maupun sosial. Yang ketiga, perdagangan terbuka. Di tengah masyarakat
Mereka akan terlibat dalam berbagai kegiatan jual beli yang dituntut untuk menghormati dan menghargai keragaman itu. Penghormatan dan penghargaan itu diberikan pada hal-hal yang bersifat fisik dan non-fisik. Misalnya, bagaimana interaksi antara pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pembeli yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang keempat, nilai kekeluargaan. Masyarakat multikultural juga dibentuk oleh keluarga-keluarga yang seharusnya memiliki wawasan tentang multikultural. Dalam keluarga itu sendiri tidak luput dari beragam persoalan, kepentingan, dan semacamnya, meskipun anggota-anggotanya masih memiliki ikatan darah yang sama. Selanjutnya, penghormatan terhadap tata susila. Yang kelima, penghormatan terhadap tata susila. Susila adalah sikap berbudi baik, beradab, dan berperilaku sopan antar sesama. Dalam interaksi anggota masyarakat multikultural, selalu dilandasi oleh sistem dan norma, sehingga menempatkan manusia pada posisi saling menghormati dan harga menghargai. Masyarakat multikultural cenderung berada dalam kondisi yang stabil, kohesi, hidup dan nyaman dalam dirinya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang keenam, merasa cukup dalam hidup. Keadilan adalah hal utama yang diperlukan oleh masyarakat multikultural. Keadilan mencegah penumpukan dendam, frustasi, kemarahan, dan membangkitkan sebuah persoalan yang mendasar terhadap komunitas politik. Yang ketujuh, berbagi kontrol dan kekuasaan. Dalam pandangan yang ketujuh, berbagi dan kontrol kekuasaan. Dalam pandangan masyarakat multikultural, kekuasaan adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat dari Tuhan kepada sosok yang dianggap mampu untuk mengembannya. Dengan pandangan seperti ini, kekuasaan bukanlah sesuatu hal yang perlu diperebutkan karena dianggap sebagai sebuah tanggung jawab. Selanjutnya yaitu wilayah masyarakat multikultural. Seperti yang kita tahu, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, istilah lain dari masyarakat multikultural adalah masyarakat majemuk. Selanjutnya, potensi pendidikan masyarakat multikultural. Yang pertama, pengembangan toleransi dan empati. Mempelajari berbagai budaya, bahasa, dan tradisi dapat menimbulkan pemahaman dan penerimaan antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Lingkungan multikultural dapat mendorong kreativitas karena beragam perspektif atau pandangan dan ide dapat menghasilkan solusi yang inovatif. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Pendidikan multikultural membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam konteks yang beragam, yang sangat penting untuk dunia kerja global. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan. Mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bentuk-bentuk pendidikan masyarakat multikultural. Yang pertama, kurikulum berbasis multikultural. Mengintegrasikan atau menerapkan materi pembelajaran yang mencangkup berbagai budaya, sejarah, dan kontribusi dari berbagai kelompok etnis. Yang kedua, pelatihan guru. Memberikan guru pelatihan tentang cara mengajar di kelas yang multikultural, termasuk strategi untuk mengatasi bias dan mempromosikan inklusi. Yang ketiga, program pertukaran budaya. Mengadakan program pertukaran siswa atau kegiatan yang melibatkan komunitas lokal untuk berbagi budaya dan tradisi. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Menyediakan klub atau organisasi yang fokus pada perayaan keberagaman budaya, seperti festival budaya, seni, dan olahraga. Yang kelima adalah layanan konseling dan dukungan. Menawarkan layanan konseling untuk membantu siswa dari latar belakang budaya yang berbeda-beda untuk menyesuaikan diri dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi.
Yang keenam, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk mengakses berbagai sumber belajar yang beragam dan memperluas wawasan siswa tentang budaya lain. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.